Nggak harus yang kayak oke harus duduk diem, enggak. Jelek, batuk, pusing. Di mana titiknya? Yang satu yang di sini nih kita pencet-pencet. Itu yang paling gampang sih yang aku contohin. Iya. Terus ada juga yang di sini. Yang di sini buat ngurangin peradangan dalam tubuh. Sini ya, Dok. Iya, yang di kalau kita lipat sikunya di ujung lipetan sisi bagian luarnya, dia pencet-pencet. Kali ini kita akan ngobrol dengan ahlinya, yaitu Dr. Feliani, spesialis akupuntur. Wow, sekarang akupuntur nih udah ada spesialisnya ya. Iya. Kayaknya mungkin baru ya, belum nyampe 20 tahun ya adanya ya. Belum, Iya, benar, ada belum. di Indonesia ya. Nah, thank you banget udah mampir ke sini dan kita akan berbicara mengenai akupuntur. Thank you. Yang pertama, saya itu pernah di akupuntur, Dok. Oh ya, buat apa? Buat tinggi. Nambah Fun nggak? fact. Pasti waktu kecil ya. Kayaknya SMP ya, berarti berapa tahun lalu tuh ya? Ya pas masa Mungkin- pertumbuhan lah ya. Mungkin 15 tahun lalu kali ya, 15 tahun lalu. Tapi saya nggak tahu ya itu saya sama spesialis akupuntur atau enggak. Tapi yang jelas sama dokter. Cuman itu buat tinggi katanya bisa nambah 2 sampai 4 cm waktu itu. Terus saya dulu rumah di Ancol, dokternya di Bintaro, jadi setiap minggu 2 kali ke Bintaro, PP naik motor. Tapi nggak ada hasil, lama Dok. tuh? Berapa bulan? 12 kali. Oh kurang sih ya. Kurang. Soalnya emang butuh banyak sih. Walaupun memang secara teorinya ada, tapi karena emang bener-bener kalau kan masa pertumbuhan panjang tuh. Aku pun kayak kalau ada yang aku mau dong akupuntur buat tambahin tinggi, udah nggak usah deh. Soalnya karena emang butuh kayak tahunan gitu loh buat mengejar masa pertumbuhannya. Oh gitu. Oke, jadi aku tuh penasaran banget sebenarnya teknik akupuntur ini tuh pengobatannya seperti apa sih, Dok? Dan apa sih yang sebenarnya kan tuh pakai jarum-jarum itu terus diiniin. Nah, itu tuh nusuk bagian apa sih, Dok? Oke, sebenarnya yang kita tusuk itu adalah titik akupuntur. Titik akupuntur itu kan mungkin yang kalau kalian Google, kalian titik tertentu pada tubuh yang mengandung aliran qi dan lain-lain. Tapi sebenarnya dalam sisi akupuntur medis itu yang ditusuk itu adalah bagian dari akupuntur itu biasanya di celah otot, di celah saraf yang sangat banyak serabut saraf ujung-ujungnya itu. Pas yang kita tusuk dia akan melepaskan neurotransmitter yang akan merangsang di kondisi tertentu yang di bagian tubuh yang kita mau tusuk. Oke. Jadi dia sistem kerjanya itu lebih kayak body signaling. Dia kasih signal ke tubuh, misalnya, oke, tangan kamu lagi rusak, lagi bekas cedera, ya udah kasih zat-zat neurotransmitter buat regenerasi si tangan itu, buat repair. Jadi dia merangsang perbaikan jaringan. Atau misalnya kalau untuk meningkatkan kayak apalagi ya, kayak Parkinson let's say, jadi dia buat menyeimbangkan kadar dopamin dalam darahnya, jadi tergantung penyakitnya juga gitu. Oke, tapi caranya itu cuma satu, ditusuk aja. Berarti tusukannya itu bukan obat tapi dia merangsang. Betul, dia jarumnya itu nggak ada obatnya, nggak ada apapun, pokoknya murni jarum stainless steel aja. Berarti dia merangsang misalkan kayak otot-otot yang mungkin kusut dan segala macem gitu, terus padahal yang memproduksi obatnya itu tubuh kita sendiri. Betul. Secara alamiah gitu ya. Jadi akupuntur tuh hampir bisa dibilang nggak ada efek samping secara majornya ya. Oke. Jadi palingnya pun efek sampingnya kayak kepentok pintu biru dikit. Jadi kayak minimal mikro aja. Kecuali salah tusuk. Salah tusuk pun sebenarnya tidak akan menimbulkan kayak efek yang signifikan. Paling nggak ada efeknya. Oh. Jadi let's say ya, misalnya titik yang di sebelah tangan ini, kita tusuk harusnya di sini. Terus kalian ada yang misalnya baru-baru belajar atau iseng-iseng kayak salah ini, paling nggak ngefek aja gitu. Apakah ada efek sistemiknya kalau salah tusuk? Enggak, kecuali di daerah-daerah yang di badan. Karena kalau terutama di bagian punggung, kalau jarumnya terlalu dalam bisa melukai organ paru-parunya. Ada penelitiannya, tapi kalau selebihnya kayak tangan, kaki sebenarnya nggak sampai segitunya sih. Jadi harus sama ahlinya juga lah ya. Iya, betul. Oke, nah tapi dari segitu banyak spesialis, kenapa memilih akupuntur? Oke, ini agak menarik sih ya sebenarnya tentang spesialis ini. Waktu itu emang kayak kepengen banget mau abis lulus sekolah harus langsung spesialis. The first thing adalah pikirinnya aku pengennya di UI, karena aku kayak tipenya tuh family woman gitu loh. Pengennya di rumah, pengen kayak mau kayak di Jakarta, keluargaku juga di Jakarta, jadi aku kayak mencari yang di UI. Dan yang spesialis belum banyak di Indonesia pada saat aku masuk itu adalah akupuntur.
kayak orang juga nggak terlalu mandang akupuntur waktu itu yang spesialis lain, karena waktu itu kita pas pendidikan S1 kedokteran kita nggak dapat materi akupuntur waktu itu. Jadi makanya materi akupuntur itu bukan sesuatu yang kayak dilirik waktu itu. Jadi makanya aku coba, pas aku coba puji Tuhan langsung keterima. Jadi begitu simpelnya ya. Begitu simpel. Mau jadi family woman ya. Terus udah ini aku sebelum masuk sekolah itu tuh aku sempat ada pelatihan akupuntur yang diadain sama guru-guru kita yang di RSCM. Terus saya pas nyobain kayak kok aneh ya gitu loh. Kok mungkin sama kayak kamu ya Grita ya, kayak waktu ditusuk kok enak ya, kepalanya sakit hilang, terus kok bisa kok aneh gitu, pokoknya yang membuat aku terkagum-kagum. Dan waktu kita kerjain cuma ditusuk tuh sembuh. Kalau obat dokter lain kan biasa disuntik, ada obatnya, ini nggak ada apa-apa gitu. Iya, jadi emang merangsang aja. Tapi aku kan lihat di Instagram dokter nih, kayaknya semua penyakit bisa sembuh nih pakai akupuntur. Bener nggak sih? Ini tuh kayak bisa hampir sakit dibilang kepala, gitu. Pakai akupuntur. Yes. Apa terus titik-titiknya ada LS6 lah apa segala macam. Betul. Itu dokter berarti hafalin semua ya dok ya waktu kuliah? Hafal dong, harus dong. Itu sebenarnya bahkan yang aku kasih yang di Instagram aku itu termasuk yang acupressure yang lumayan netral, yang paling gampang. Karena kan contoh ya untuk sakit kepala pun penyebab sakit kepala tuh banyak. Jadi aku kayak kasih titik-titik besarnya yang kayak hampir mencakup semua penyakit bisa sembuh. Walaupun memang ada beberapa titik-titik kecil yang emang harus kita kombinasiin pas kalau kita pasiennya datang terapi akupuntur baru kita tambahin. Dibilang hafal nggak? Pasti hafal sih, karena ya emang udah kerjanya gitu. Ada berapa dok itu titik dok di tubuh manusia ini? Kalau titik badan aja, titik kan namanya titik badan akupuntur itu ada 350-an. Tapi ada titik juga yang kayak akupuntur mikro, akupuntur telinga. Jadi kayak satu telinga aja bisa ada banyak banget. Terus nanti bisa kamu terapi dari tangan aja. Jadi kayak sakitnya di mana, tusuknya di mana. Di kaki juga ada, telapak tangan ada. Akupuntur hidung, akupuntur wajah juga ada. Jadi mungkin lebih dari 1000 kali ya. Itu harus hafal kan dok ya? Hafal dong. Tapi berarti bener ya kalau misalkan ada sakit kepala atau apa itu kemungkinan juga bisa nggak ditusuknya di kepala tapi di kaki. Betul. Itu kenapa dok bisa gitu? Kalau pada titik akupuntur itu dia tuh ada namanya jalur-jalur meridian. Jalur meridian itu adalah tiap titik akupuntur itu dia punya line-nya. Sama kayak kita di misalnya di jalanan gitu kan. Kalau misalnya jalanan kita ambil analoginya jalanan macet, kita nggak selalu yang di jalanan macet itu minggir dong, kan nggak mungkin karena jalanannya lagi macet. Justru kita urai dari jalanan yang sebelahnya, arus buangnya. Ya udah arus buangnya ini penyakitnya alihin ke sini, mobilnya alihin ke situ biar macet yang di tengah itu terurai. Nah itulah kenapa kita bisa pakai tusuk sakitnya di kepala, tusuknya di kaki gitu, karena kita pakai titik jauhnya buat menguraikan sumbatan yang kayak di kepalanya itu. Kalau dalam istilah akupuntur itu kayak blockage di dalam aliran meridiannya. Tapi tahu dari mana dok kalau misalkan yang di kaki itu menghambat yang di kepala? Kalau yang di kepala itu aku kayak kemarin yang di Instagram aku mungkin ya, karena biasanya kan di daerah kepala itu kan banyak jalurnya di daerah sini tuh. Kalau kita tusuk di daerah kaki itu udah ada penelitiannya. Jadi semata-mata bukan cuma asal tusuk kata orang asal ini, enggak, tapi emang ada penelitiannya bahwa jalur yang di kepala itu berhubungan dengan jalur yang di kaki. Setelah kita rilis yang di kaki, penelitian itu menunjukkan bahwa hasilnya akan nyeri kepalanya hilang kayak gitu. Jadi ada berdasarkan penelitian ilmiah juga gitu ya. Betul. Nah akupuntur sendiri tuh efeknya langsung apa enggak sih dok? Apa karena saya kan dulu berkali-kali tapi nggak ada efeknya, jadi saya ngerasa kayak gimana sih efeknya dok? Kalau untuk efek akupuntur ya, kalau emang kamu lagi nggak bisa tidur, ditusuk hari itu, malamnya kamu bisa tidur. Karena yang kita mau tuh langsung.
Tapi beda dengan untuk pertumbuhan. Kalau untuk tambah tinggi kan kamu bertambah tingginya dari masa pertumbuhan biasanya sampai 17-18 tahun masih pertumbuhan. Jadi kita nggak bisa menilai oke, terapi 12 kali itu selesai. Enggak, tapi lebih ke kontinuitasnya. Kalau emang mau mendapatkan 2-4 cm itu, kamu mesti akupuntur terus sampai masa pertumbuhan kamu selesai. Jadi untuk hasilnya jadi kayak by mikromilimeter mungkin dailynya, jadi butuh waktunya cukup panjang. Tapi kalau untuk yang hasilnya kayak nggak bisa tidur, nyeri kepala, atau misalnya mual, saat ini mual tuh bisa langsung berhenti. Tergantung penyakit apa yang mau kita treat. Jadi kalau pusing bisa langsung lah ya? Iya. Kalau pusing tuh berarti titiknya di mana aja, Dok? Mostly di kepala sih, pasti. Kepala. Tapi nanti disesuaikan juga tergantung kondisi sakitnya di sebelah mana, baru kita tambahin kalau perlu titik di badan. Oke. Nah, Dok, kan ini kan sebenarnya dari China ya namanya. Betul. Aliran Qi. Oh iya. Itu benar nggak sih, Dok? Atau mungkin dokter bisa jelasin tentang aliran Qi ini dan hubungannya apa dengan spesialis akupuntur ini? Oke. Basicnya benar, dari 5.000 tahun yang lalu ini akupuntur itu dari China. Basicnya juga bukan dari yang penelitian medis waktu itu, lebih kayak dari waktu itu meditasi, akhirnya ditemukanlah titik meridian dan akupuntur ini. Cuman pada perkembangannya semakin kesini, segala sesuatu yang dulu dianggap magic sekarang kan sebenarnya sudah ada penelitiannya, dan kita buktikan dalam jurnal-jurnal penelitian medis bahwa titik akupuntur dan Qi ini sebenarnya ada. Tapi kalau sekarang dalam dunia dokter spesialis akupuntur medis, Qi itu kita tidak pakai sebagai bahasa aliran energi Qi yang terhambat dan lain-lain, tapi enggak. Tapi lebih kayak badannya manusia itu butuh distimulasi gitu. Oke. Poinnya badannya manusia perlu distimulasi, yang tadi mengeluarkan zat-zat yang sebenarnya bisa sendiri gitu kan. Terus dirangsang sama si jarum ini. Betul. Oke, tapi kalau misalkan di negara lain gitu ada juga, Dok, spesialis akupuntur? Di negara lain ada, sementara yang baru diakui dan masuk dalam pendidikan medis itu masih di Brazil. Tapi kalau di negara lain itu walaupun memang diakui ada dokter akupuntur, tapi masih tidak terintegrasi. Tidak dalam satu sub di bawahnya kedokteran medis barat lah, seperti itu. Jadi tergantung regulasi pemerintahnya juga mungkin. Oke. Soalnya kan banyak nih, Dok, kalau di sini kan akupuntur juga yang dilakukan mungkin yang non spesialis gitu. Betul. Bahkan bukan dokter. Betul. Nah, itu tuh mereka ngambil course atau gimana, Dok? Oke, jadi emang ada beberapa orang yang bisa melakukan akupuntur di Indonesia. Yang pertama, dokter spesialis akupuntur. Jadi kita itu mengambil pendidikan dokter dulu. Setelah mengambil pendidikan dokter umum biasa, baru kita sekolah lagi 3,5 tahun. Setelah sekolah, barulah kita mendapatkan spesialis akupuntur seperti dokter spesialis yang lain di Indonesia. Lalu ada juga dokter umum yang mengambil pelatihan dasar akupuntur mungkin sekitar 3 bulan kurang lebih, dan dia bisa melakukan kompetensi akupuntur. Ada juga yang mengambil pelatihan akupuntur tanpa melalui pendidikan jalur dokter. Ada yang mengambilnya di Poltekkes, ada yang mengambilnya juga langsung dari China-nya. Dan ini beda perizinannya. Jadi kalau yang dua terakhir ini adalah perizinannya tenaga tradisional, ahli tradisional seperti itu. Sementara kalau kita menggunakan SIP dokter, surat izin praktek dokter. Kalau terserah mau yang mana, itu kan sebenarnya lebih ke preferensi pasien juga. Tapi beda pendekatan medisnya. Kalau kita pendekatan medisnya kan kalau dokter pasti kita kayak contoh misalnya ada gangguan, Mbak Grita kan lagi mengasihi Oke, kalau ASI terhambat karena kurangnya prolaktin dan oksitosin. Jadi titik yang dihantarkan yang kita pakai untuk mempromot si oksitosin dan prolaktin itu. Sementara kalau misalnya kalau untuk yang non dokter pasti pendekatannya nih limpanya lemah, livernya lemah, kakinya dingin, harus seperti itu. Jadi lebih kembali ke preferensi orangnya aja sih. Oke, berarti tapi dengan tekniknya juga sama, ditusuk-tusuk juga, jarumnya pun sama? Tekniknya sama, jarumnya sama, mungkin pemilihan titiknya yang berbeda. Betul. Karena yang kayak tadi itu berdasarkan penelitian sama yang pemeriksaan nadi dan lain-lain. Oke. Nah, ini menarik karena kebanyakan saya dengarnya penyakit stroke itu selain fisioterapi dia juga melakukan akupuntur. Betul. Nah, gimana sih penanganan untuk pasien stroke dengan akupuntur ini, terapinya?
Oke, nah kalau untuk akupuntur sebenarnya akan sangat bagus sekali dengan akupuntur ya. Kalau dia stroke dan kita baru stroke-nya setelah akutnya tertangani kita langsung akupuntur, dia penyembuhannya jauh lebih cepat. Saya menangani udah beberapa pasien stroke itu jauh lebih cepat dibanding nggak di akupuntur sama sekali. Bahkan ada yang terakhir itu dia ada stroke mata, jadi kayak matanya jadi ada gangguan penglihatan, dia udah dibiarin sebulan, udah minum obat, nggak baik-baik. Kita baru terapi kayaknya 4 kali dia udah mulai bisa ngelihat matanya gitu. Kenapa dia bisa begitu? Karena akupuntur secara kasarnya mungkin kayak membantu aliran darah ke dalam otak. Tapi kalau akupuntur secara medisnya dia merangsang neuroregenerasi. Jadi saraf-saraf yang rusak kita promote healing, sarafnya jadi kembali lagi dan dia merangsang penumbuhan saraf-saraf baru, sehingga kalau yang tadinya kayak saraf di otaknya putus, kita akupuntur dia bisa bikin jalur-jalur baru lagi. Akhirnya dia bisa linking lagi, jadi penyembuhannya jauh lebih cepat. Terus selain itu biasanya kalau stroke kan ada masalah kadang diabetesnya, akupuntur bisa kontrol kadar insulinnya biar diabetesnya terkontrol. Atau yang hipertensi kita biasanya pas akupuntur titik-titiknya kita pilih buat nurunin tensi, satu. Terus dan yang kedua dia buat ngurangin inflamasi pada tubuh sehingga tensinya tidak makin naik gitu. Keren ya akupuntur ini, jadi pengen akupuntur saya deh. Itu kalau misalkan yang stroke gitu ini perlu berapa lama sih dok untuk kira-kira nih capek apa yang dia mau gitu? Kayak kan tadi kalau misalkan kayak nyeri atau itu kan efeknya langsung terlihat. Nah tapi kalau kayak stroke atau sesuatu yang mungkin lebih berat kasarannya butuh berapa lama dan sesering apa setiap minggunya? Kalau untuk stroke saya kebetulan nanganin seorang bapak. Bapak ini sudah stroke 2 kali dan stroke pertamanya pun sama saya. Jadi waktu setelah stroke pertama, karena dia memang baru pertama kali itu cepat sih, kayaknya nggak nyampe 10 kali sudah bagus dan jalan normal. Begitu dia sudah normal, tinggal maintenance aja. Cuma waktu itu karena kesibukan dan rumahnya beliau juga jauh, jadi waktu itu sempat stop. Terus sempat kayak ya mungkin ya karena faktor penuaan dan mungkin sempat kayak ada yang loss gaya hidupnya, kena lagi pas yang kedua. Yang kedua ini cenderung lebih lama. Sekarang mungkin kayaknya udah sebulan 2 bulan kita terapi gitu. Nah untuk terapinya berapa lama? Untuk awal-awal biasanya saya minta paling enggak seminggu 2 kali. Karena setiap kali kerja akupuntur itu per akupuntur dia 72 jam. Biar sekali kita terapi itu dia kayak grafiknya naik-naik terus. Tapi kalau sudah sudah stabil, tinggal fase maintenance, kayak bapak ini dia udah di fase maintenance sudah jadi kita tinggal seminggu sekali aja gitu. Dan berapa lamanya tergantung seberapa luas area yang kena stroke-nya. Kalau dia area otaknya luas, yang kena rusaknya pasti mungkin jatuhnya butuh lebih lama. Tapi at least sebulan 2 bulan lah ya baru kelihatan hasilnya gitu ya. Jadi nggak bisa ya kalau kalau cepet-cepet ya. Nah bisa nggak sih dok, ini kan kalau misalkan kayak kita ke refleksi aja gitu kan, kalau ke refleksi sakit ini ya udah dibetulin gitu, bisa nggak sih kalau ke akupuntur ya udah saya tuh mau rilis aja semua otot-otot saya gitu, jadi nggak ada penyakit apa-apa gitu. Nah banyak juga tuh yang akupuntur datang, kali misalnya pasien saya terus mamanya datang, aku mau akupuntur aja dok biar sehat. Iya bisa nggak? Bisa. Akupuntur sendiri tanpa kamu ada keluhan apapun sebenarnya itu akan bikin badan enak banget. Jujur saya sendiri masih setiap minggu tuh sekali akupuntur. Dokter tusuk sendiri? Tusuk sendiri. Kalau badan gimana? Kan bisa pakai titik yang di tangan kaki, ada titik jauhnya kan. Dan emang kalau kita akupuntur secara rutin tanpa kayak sakit nggak sakit itu akan bikin badan tuh enak banget, karena akupuntur selain buat sakit dia tuh bisa meningkatkan kapasitas oksigen dalam darah. Jadinya produktivitas juga jadi meningkat dong. Olahraga nggak gampang capek. Kalau olahraganya makin bisa rutin berarti badannya makin sehat. Terus dia juga tidurnya jadi bisa lebih deep sleep, lebih kualitasnya bagus. Orang banyak kan di Indonesia bilangnya cukup tidur, adalah olahraga, kadang nggak ada olahraga, makan pun makan asal kenyang tapi suka nggak sehat, itu ngaruh ke badan. Dan kalau kita akupuntur rutin itu akan ngaruh ke dia moodnya produktivitasnya karena pasienku yang rutin-rutin biasanya mereka kayak jadi jauh lebih sehat sih. Itu VO2 max-nya berarti ya? Iya VO2 max-nya betul. Yang diperbaikin ya? Ya saya lemah banget nih dok. Jadi pengen. Aku bawa jarum kok. Bawa jarum. Wah,
dalam satu kali akupuntur itu kan ditusuk. Nah, itu tuh berapa lama dok kita tunggu? Itu bosen banget sih jujur. Oke. Sebenarnya tergantung kayak pendekatan dan teknik akupunturnya. Seenggak-enggaknya mungkin around 15 sampai 30 menit ya gitu. Sama tekniknya biasa ada yang pakai penggabungan atau enggak. Kalau saya biasanya sekitar 20-30 menit lah. Itu baru dicopot gitu ya. Iya, betul. Tapi bisa nggak ada rasanya ya? Atau biasanya nggak berasa sih sebenarnya. Emang nggak berasa kan ya? Kalau tadi kita udah bicara tentang teknik akupuntur, nah ini kan sekarang juga dokter sempat bikin konten juga sama Tasya Revina ya, saya lihat tentang bisa juga buat promil. Betul. Kan teman-teman juga mungkin masih banyak yang berjuang juga nih. Nah, seberapa pengaruhnya nih akupuntur untuk promil? Oke, kebetulan Tasya itu kan memang salah satu pasien saya juga. Waktu itu beliau itu program hamil karena mungkin bisa dilihat dari itunya PCOS udah di-share. Jadi akupuntur itu membantu meningkatkan sensitivitas telurnya pas distimulasi. Waktu itu pas lagi program jadi telurnya banyak dan kualitasnya jadi lebih bagus. Jadi kematangan sel telurnya, buat balancing hormonnya juga, sama moodnya itu kalau PCOS kan suka up and down. Dia jadi lebih stabil juga gitu. Oh, berarti setelah di akupuntur telurnya lebih bagus. Lebih berkualitas gitu. Betul. Ya. Terus selain itu juga kan untuk buat program hamil dia butuh dinding rahim yang bagus dan aliran darah yang bagus. Nah, setelah di akupuntur dia akan merangsang nitrit oxide, di mana nitrit oxide itu akan merangsang aliran darah sama pembentukan pembuluh darah baru di daerah rahim. Jadinya penerimaan embrionya jadi jauh lebih baik. I see. Nah, itu kalau misalkan itu berapa lama sih Tasya kemarin? Kemarin beliau tuh agak lama karena waktu itu sempat nyoba alami dulu, waktu itu sempat break juga, baru terakhir program bayi tabung sama Prof kan. Gitu. Jadi lumayan ada setengah tahun lebih lah gitu. Dan harus rutin banget berarti. Awal rutin, waktu itu sempat kan memang kalau untuk program hamil kadang emang ada yang harus minimal 6 minggu, tapi ada yang juga butuh waktu bulanan. Kita balik lagi ke si case-nya masing-masing. Kalau emang case-nya butuh waktu panjang, kita bilang sama pasiennya ini nggak bisa sebentar, tapi seenggaknya case apapun unexplained infertility pun harus 6 minggu. Oke, Mbak, minimal tuh 6 minggu lah ya. 6 minggu dan seminggu mungkin 2 kali. Seminggu 2 kali. Bener dok, 12 kali. Betul. Dan untuk program hamil agak beda dia harus 3 bulan sebelum mulai program. Oh, jadi emang harus dibenerin dulu lah Betul. ya semua baru dia program hamil. Betul, karena tergantung dari si folikulogenesis sama spermatogenesis. Itu kan nggak bisa dicepetin pembentukannya. Berarti dokter sebenarnya belum tahu apa-apa dulu ya, maksudnya kalau mau akupuntur yang buat hamil tanpa diagnosa dulu berarti ya? Atau? Justru kita harus punya diagnosa dulu. Jadi kalau pasiennya belum pernah ke dokter, justru kita balikin dulu. Kamu cek dulu deh ke dokter, minimal udah USG. Sama analisa sperma. Harus analisa sperma juga ya? Iya, soalnya kan kita nggak tahu ya, banyak juga yang mohon maaf aja untuk program hamil kan banyak perempuan yang disalahkan. Iya. Perempuannya aja taunya laki-lakinya yang kurang. Iya. Ya kan percuma juga ditusuk sampai kapan kita. Benar, tapi kalau spermanya kurang, berarti akupunturnya bisa untuk laki-laki juga? Betul. Bisa memperbaiki kualitas spermanya juga? Betul. Oke, kalau yang spermanya kosong juga bisa? Spermanya kosong itu biasanya nggak sampai normal memang targetnya, tapi kalaupun ibaratnya bayi tabung seenggaknya spermatidnya akan jauh lebih baik setelah diakupuntur. Oke, berarti bisa program akupuntur ini bisa ke istrinya, bisa ke suaminya gitu ya? Betul. Oke, nah titik di tubuh yang berkaitan dengan peningkatan kesuburan di mana aja? Kalau aku biasanya pakai kombinasi, karena kalau untuk program hamil itu bukan sekedar ngebagusin telur, ngebagusin sperma, tapi well-being pasiennya juga harus bagus. Tidurnya harus bagus, moodnya harus bagus, kondisi badannya harus sehat. Jadi kita kombinasi titik lokalnya di daerah perut untuk produksi telurnya, sama titik badan untuk perbaikan hormonnya. Sama juga titik-titik di daerah kepala untuk bantu biar tidurnya lebih enak gitu. Oke, wow, menarik ya. Berarti kalau misalkan akupuntur untuk program hamil itu nggak harus tentang kalau lagi mens atau apa gitu, nggak perlu?
Oke, kalau untuk akupuntur, nah ini mungkin agak menarik karena akan berbeda sama yang pergi ke non dokter. Karena kalau misalnya ke saya itu ke dokter spesialis, kita nggak pengaruh kamu mens atau nggak mens. Kamu tetap boleh kita akupuntur. Karena mens itu kan sebenarnya proses fisiologis tubuh yang bukan harus ya udah stop akupuntur gitu, enggak. Dan titiknya juga kita emang pilih buat membenarkan hormon-hormon badannya. Jadi aman sih. Mau kamu mens, mau kamu kenapa. Justru kalau kita rutin, terutama kayak pasien yang endometriosis, haidnya itu pas kita akupuntur malah jadi nggak sakit. Oke. Jadi yang pastinya nih baik banget ya akupuntur. Aku beneran jadi pengen akupuntur ya. Walaupun gak ada sakit apa-apa, jadi kayak mungkin kayak bisa seger juga nih ya. Oke. Nah, berarti selain PCOS bisa juga untuk endometriosis, kista juga bisa. Intinya akupuntur itu untuk merangsang secara alami apa yang sebenarnya kita punya tubuh tapi nggak kerangsang gitu. Betul, bener banget. Oke, nah akupuntur sendiri bisa juga nggak sih untuk menghilangkan stres para Gen Z ini? Oke, ini menarik karena sebenarnya aku juga jadi banyak pasien untuk masalah mental health seperti ini. Iya? Depresi, ansietas, kecemasan, insomnia ke akupuntur sekarang. Karena jadi bukan ke psikiater lagi dia? Ke psikiaternya awalnya, tapi kan kadang-kadang mereka juga kayak capek kan, karena satu minum obat, kedua kok minum obatnya dosisnya jadi gede. Kalau di akupuntur dia lebih stabil, dosisnya bisa jadi lebih rendah. Kalau bahkan setelah kayak dievaluasi lagi ke psikiaternya udah stabil, biasanya bisa stop obat malah. Wow, itu tergantung mindset juga nggak sih? Jadi kayak misalkan akupuntur nih, oh gue udah akupuntur harusnya lebih baik, jadi otaknya jadi baik, akhirnya mental health jadi baik. Ya mungkin ada faktor itunya juga ya, tapi sebenarnya udah ada penelitian medisnya bahwa akupuntur itu akan melepaskan si beta endorfin sama menyimbangkan hormon-hormon di otak, dimana kayak kecemasannya, ke-triggernya itu dia lebih stabil. Akhirnya kalau beta endorfinnya tinggi, beta endorfin tuh apa sih sebenarnya? Dia kan kayak opioid agent di dalam tubuh yang natural. Dan tiap orang sebenarnya ada, tapi karena kalau kita stres, kita capean kerja, dia tuh kepres. Akhirnya nggak mau keluar. Pernah melihat orang yang kayak perbandingan orang sedih sama orang bahagia kan? Karena kan bedanya aura badannya kan karena dopamin levelnya oke, si endorfinnya oke, akhirnya dia nggak stres, bisa merelief. Obat yang paling baik adalah hati yang senang. Betul. Nah, kita akupuntur merangsang obat hati yang paling bahagia itu keluar dari dalam dirinya sendiri. Jadi kita tidak pernah memberikan terapi kayak seperti psikoterapi atau memberikan obat-obatan, tapi dia memberikan signal ke badannya buat ngasih tahu badannya, kamu bahagia deh. Nanti dia bisa meresolve masalahnya sendiri. Kayak aku pribadi mungkin karena aku sering bikin konten, jadi aku rutin akupuntur. Karena kenapa? Karena aku juga kadang-kadang kan buntu ya, namanya kayak kita konten kreator, mikir sendiri, dan aku akupuntur buat merilis stres itu. Habis itu kepala aku kayak teng, oh iya aku bisa mikir ini, besok bikin ini, besok bikin ini gitu, jadi kayak keluar ting 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 gitu di kepala. Oke, nanti saya akupuntur dong. Oke. Dok, ini minimal umur berapa orang bisa melakukan akupuntur? Aku lihat dokter, anaknya atau bukan ya? Betul, anak aku. Anaknya yang akupuntur ya? Itu umur berapa dok anaknya? Yang kecil yang kemarin yang aku kontenin 2 tahun. Udah boleh akupuntur? Boleh, bahkan sebenarnya belum aku kontenin pun dari yang si kakaknya ini, dari waktu itu kan dia ada GERD ya, waktu itu lumayan parah, pas 8 bulan aku GERD. Aku akupuntur, sorry. Pas 8 bulan? 8 bulan, buat ngurangin GERD-nya. Jadi anakku dua-duanya anak akupuntur juga. Wah. Biasanya minimal kayak aku bilang sama pasien-pasien itu seenggaknya 6 bulan lah. 6 bulan ke atas baru kita akupuntur. Kalau 6 bulan ke bawah kadang dia terlalu kecil, takutnya kita misdiagnose aja. Tapi kalau untuk 6 bulan ke atas biasanya oke. Tekniknya juga kita nggak pakai jarum aja, cuma karena anakku kan aku pakai jarum ya, mereka udah terbiasa ngelihat jarum. Tapi kalau untuk ke pasien bisa pakai model plester, bisa pakai laser, itu ada buat ngerangsang titik akupunturnya juga. Oh, di plester aja terus dibawa pulang. Oh, yang kayak kalau di Korea tuh yang di sini bukan sih dok? Betul. Tapi kalau yang di Korea itu kan modelnya irisit ya, dia ada yang kayak biji-bijian seperti itu. Bisa pakai seperti itu atau bisa juga ada yang jarum super pendek, jarum mikro gitu. Dia anaknya hampir nggak kerasa. Bisa dipakai mandi, dipakai aktivitas. Nanti seminggu kita lepas. Oh iya, soalnya kalau saya ingat-ingat kalau 6 bulan dikasih jarum, ya kan gini-gini ya? Iya betul. Anakku juga waktu itu aku plester kok. Plester. Ketusuk-tusuk
tusuk kanan kiri gimana kita ya bosen ya. Nah, semakin banyak jarum semakin manjur, bener atau enggak? Bohong kayaknya. Itu sebenarnya kadang-kadang ya itu juga karena aku kenapa mau mulai sosmed, karena banyak yang non dokter bikin konten-konten viral yang aneh kan makin menarik ya. Karena yang pikirnya makin banyak baru makin bagus gitu. Sebenarnya enggak. Kalau kita titiknya pas, kamu butuhnya apa, udah segitu aja. Berlebihan pun efek stimulasi di badannya tuh kekencengan. Nggak bagus, pasiennya bisa kelayangan, bisa pingsan malah. Jadi bahaya, mendingan jangan. Ini simpel-simpel ya dok. Kalau kita ngerasa kita nggak enak badan deh, pilek, batuk, pusing, di mana titiknya? Kalau yang batuk, pilek, pusing, aku ada share juga. Ada yang kayak di tangan itu titik-titiknya buat ngerangsang imun kita, biar imun kita lebih kuat, sehingga emang tetap sakit, tapi lebih cepat sembuhnya. Gitu. Yang di sini itu ya dok ya? Iya, yang satu yang di sini nih kita pencet-pencet, itu yang paling gampang sih yang aku contohin. Terus ada juga yang di sini. Yang di sini buat ngurangin peradangan dalam tubuh. Sini ya dok? Iya, yang kalau kita lipat sikunya di ujung lipetan sisi bagian luarnya, dia pencet-pencet. Ya boleh dicoba semuanya. Coba nih. Nanti kalau sakit ini bakal cepet sembuhnya. Karena anakku pun kan anak kecil sering bapil ya. Aku plesterin aja terus, udah aku tinggal aja. Tadi 3-4 hari udah sembuh. Kalau nggak bisa 2 minggu baru sembuh. Plesternya yang kayak gimana sih? Dia plesternya ada yang kayak model irsit yang kayak Korea, atau ada yang model ada jarum. Tapi kalau yang jarum aku nggak rekomen sih sebenarnya, karena butuh dokter ahli, takutnya infeksi aja. Nah, ada nggak sih dok titik-titik yang harus dihindari yang bisa fatal kalau kena tusuk jarum? Sebenarnya titik akupuntur itu semuanya boleh ditusuk, cuma harus dihati-hatikan itu paling di daerah dada sama belakang punggung, karena kan banyak organ vitalnya, daerah paru-paru sama jantung. Jadi kalaupun tusuknya lebih dangkal, tekniknya agak miring biar nggak terlalu kedalaman. Terus yang aku bilang tadi paru-paru bocor itu agak horor sih. Horor. Tapi selebihnya akupuntur rata-rata aman. Tapi untuk ibu hamil biasanya ada titik-titik yang kita hindari buat menghilangkan, biar nggak merangsang kontraksinya gitu. Waktu kalau lagi hamil gede, di mana dok akupunturnya? Kalau hamil gede itu pasien aku kan kebetulan memang justru banyak yang program hamil terus lanjut hamil kan. Nah kalau ibu hamil itu kadang suka back pain. Kalau enggak betisnya suka kram karena kan tiba-tiba peningkatan berat badan tuh. Tahu gitu akupuntur waktu itu ya. Sama buat induksi persalinan. Atau merangsang bayi sungsang jadi muter. Buat beberapa orang yang mau lahiran normal. Bisa dok, dari sungsang muter bayinya, dirangsang biar muter. Aku udah pernah kerjain dan kebetulan pasiennya juga dokter, jadi kita sambil akupuntur, sambil kita pantau berkala juga. Jadi USG akupuntur, muter sih. Dok, saya mau coba di kepala yang katanya bisa, otak buntu ini bisa kerilis, besok happy. Kita coba aja ya di kepala ya. Kepala tuh nggak sakit kok. Kita sterilin dulu ya. Nggak harus yang kayak harus duduk diem, enggak, kamu bawa keliling aja sambil kerja terus dia akupuntur gitu. 15 menit lah dok ya. Tapi kalau pas lagi kayak gini tuh nggak ada rasanya, atau kayak ada rasa dia mengalir? Kerasa sih enggak, paling ntar kalau misalnya kamu posisinya lagi duduk diam, tiduran 5-10 menit itu akan ngantuk banget, terus kamu bakal tidur biasanya gitu. Biasanya kalau nyabut tuh jarang berdarah, cuma memang kalau dia kulit kepala tuh banyak pembuluh darah halusnya. Nyabut tuh kalau berdarah dia cuma kayak setitik gini doang. Udah. Tegang. Iya loh. Dok, thank you banget sudah hadir sini, sudah memberikan informasi tentang akupuntur, sudah membuat saya pengen akupuntur. Thank you banget, semoga berguna ilmunya dan teman-teman juga mungkin bisa jadi tertarik ya dengan akupuntur ya, karena kan nggak pakai obat, nggak pakai apa ya. Dicoba, nothing tulus juga kan, nggak bakal rugi juga gitu kan. Mungkin terakhir dokter mau kasih pesan apa buat teman-teman di rumah yang nonton? Buat yang nonton mungkin lebih kayak penggunaan akupunturnya aja sih, lebih kayak hati-hati, jangan terlalu ikut yang tren viral-viral. Cari dokter yang emang beneran bersertifikat, kalau bisa dokter spesialis yang berkompetensi di bidang ahlinya. Terus kalau misalnya mau coba akupuntur, nggak usah takut, jarum akupuntur itu cuma setebal sehelai rambut, jadi harusnya nggak akan sakit sama sekali. Terus setelah akupuntur itu dia nggak berdarah kok, jadi kalau misalnya takut darah pun sebenarnya aman. Yang penting kamu coba dulu, kamu rasain manfaatnya, kamu pasti ketagihan.
Thank you dok. Thank you juga for having me ya.